Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, siaran pagi ini dipancarkan dari Pondok Pesantren Eko Pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah. Kalau kemarin dari Pesantren Darut Tauhid di Serua, Tangerang, Banten, sekarang di Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah. Di hadapan ini para santri SMP, acungkan tangan SMP. Alhamdulillah, terima kasih. SMA ku, acungkan tangan. Sepertinya, ya baik, terima kasih. Santri siap guna, acungkan tangan. Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebih ada 700 yang hadir pagi ini ya. Dan pengumuman kepada para jamaah yang nanti akan hadir, silakan datang mulai dari jam 9 atau lebih awal di Eko Pesantren. Dan seperti biasa, selain pengajian, fikih, kemudian kajian tauhid, dan kita akan makan bersama-sama. Dan supaya semuanya kebagian, maka bawa masing-masing, itulah yang terindah ya. Semalam santri siap guna bergerak jalan malam yang kedua. Bagaimana adik-adik? Nikmat? Ya, latihan jalan sambil membawa beban, karena memang begitulah hidup ini. Akan ada beban-beban yang harus kita pikul. Tapi kalau dijalani dengan penuh zikrullah, ternyata tidak ada yang berat. Benar? Baik, alhamdulillah. Para pendengar yang baik. Jadi, Islam itu agama yang adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil mendekatkan kepada takwa. Adil itu adalah proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Islam mengajari kita hidup proporsional. Tidak boleh di bawah atau di atas. Maksudnya jangan lalai dan jangan berlebihan. Di dalam melakukan apapun kita jangan sampai dua hal itu. Lalai dan berlebihan. Harusnya ausatuha. Sebagai seorang Islam juga dalam mengamalkan Islam itu proporsional. Bersahaja, adil. Tidak boleh lalai dan juga tidak berlebihan. Karena kalau kita berlebihan, maka kita tidak adil. Sesuatu yang berlebihan pasti akan ada yang teraniaya. Contoh, olahraga berlebihan. Baik tidak? Tidak. Dia pasti akan mengabaikan hak-hak yang lain. Hak istirahat, hak silaturahim. Segala yang berlebihan tidak akan bagus. Makan berlebihan. Baik tidak? Tidak baik. Termasuk yang tidak baik itu sebaliknya, yaitu lalai. Lalai makan. Dia lalai makan, malas makan selama 1 bulan. Akhirnya dia dikubur. Sekarang semangat gosok gigi. Tiap nyengir gosok gigi. Pasti bermasalah. Dan lalai gosok gigi. Ya, silakan. Dicoba saja malas gosok gigi dalam 1 bulan. Pasti nyamuk tidak mau mendekat kepadanya. Jadi obat nyamuk mulutnya. Hadirin sekalian, termasuk dalam ibadah. Lalai ibadah, mado ya, itu pasti masalah. Juga berlebihan, sholat terus siang malam. Sehingga dia tidak mau kerja, tidak mau silaturahim, tidak mau belajar. Ini tidak benar. Tapi kan kita harus zikir terus menerus. Benar, kita harus zikir terus menerus. Karena diperintahkan oleh Allah. Lalai berzikir buruk, tapi zikir berlebihan yang
zikir terus-menerus, apakah berlebihan? Oh tidak, sepanjang kita meniru zikirnya Rasulullah SAW. Karena itulah yang ngepas buat kita. Tetapi kalau zikir kita sudah zikir yang jauh dari yang dicontohkan Rasul, jatuhnya berlebihan. Sepanjang zikirnya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, maka itu tidak akan berlebihan. Makanya cari tahu. Tapi kan kita jadi zikir terus-menerus, sambil jalan zikir, sambil duduk zikir, kan jelas dalilnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang yang berakal itu adalah orang yang berdiri, duduk, berbaring. Alladzina yadhkurunallah, selalu ingat ke Allah dalam berdiri, duduk, berbaring, dalam segala situasi. Seraya bertafakur tuh, ya Allah tiadalah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, dan mohon perlindungan dari api neraka. Ini semalam santri siap guna tidur di mana, ikhwan? Ya Allah, harusnya di lapang. Ya. Coba kalau di lapang, sambil lihat langit, lihat ada bulan. Ya, indah sambil tafakur. Memang dingin ya, tapi Allah ciptakan dingin juga pasti ada hikmahnya. Malam-malam suara jengkrik bersautan dengan suara kata, suara angin berdesir. Oh ya Allah, semua ini bertasbih. Itu bisa makin yakin ke Allah. Pendek kata, tidak boleh dua hal. Satu, lalai. Dua, berlebihan. Lalai berzikir, itu pasti masalah besar. Berlebihan berzikir, artinya melampaui yang dicontohkan Rasulullah, atau menyimpang dari apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti akan menimbulkan masalah. Makanya cari tahu terus. Nah, agar adil, nah dengarkan rekan-rekan, agar adil, kita memang harus selalu tahu ilmunya. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak akan adil. Jadi orang yang tidak belajar, tidak tahu ilmu, dia tidak bisa bersikap adil. Makanya orang-orang yang zalim, biasanya tidak tahu ilmu. Hakim, itu akan memutuskan dengan adil kalau tahu ilmunya. Benar? Dan yang kedua, tahu faktanya, data, fakta. Maka orang tua yang memutuskan dengan adil itu tidak perlu marah-marah. Masih ingat teori piring pecah? Ingat tidak? Putuskan hadirin. Kalau ingat, ingat. Kalau tidak, tidak. Bagaimana ingat? Saya kan belum ceritanya ya. Udah belum ngejebak terus. Bukan ngejebak. Saya ingat ceramah di mana gitu. Tapi lihat gundul-gundul ini, jadi lupa. Gini, prank piring pecah. Bibi, di mana mata kamu? Nah ini tidak adil. Karena kenapa nanya mata? Ya. Bibi lebih tenang. Ini bu, mata saya di sini nggak kelihatan ya. Kelihatan tahu. Orang yang marah itu cenderung tidak adil. Karena orang yang marah, pemarah-marah itu akalnya turun drastis. Coba lihat yang marah, pasti tidak jelas. Pakai dong pikirannya. Mana ada orang nggak pakai pikiran? Ya, itu otak jangan ditaruh di dengkul, mustahil. Tempurung otak dengan tempurung lutut beda ukuran. Dan mindahkannya susah. Operasinya rumit sekali. Kamu ini dasar orang kampung. Padahal di kampung saya RT dengan pembantu. Hanya beda takdir saja. Rasanya belah kepala ibu memikirkan kamu. Gak mungkin. Ibu belum nyobain belah kepalanya yang hancur sudah keluarga ibu dengan piring yang pecah terus menerus. Mustahil. Yang
Makanya kalau orang yang emosional, pemarah, itu udah nggak bisa adil. Minimal dalam bicara juga sudah tidak proporsional. Benar? Bagaimana harusnya proporsional? Selalu berbasis dua, fakta dan aturan. Preng, piring pecah. Maaf, Bi, suara apa? Selalu ke fakta. Maaf, Bu, piring pecah lagi. Oh, bagaimana kejadiannya? Barusan saya sedang bete, Bu. Saya lempar aja lah piring. Ibu tetap tenang. Piring keberapa, Bi? Piring penghabisan, Bu. Maksud Bibi sudah 5 losin. Pas, Bu. Pas. Pas pagi ini 5 losin. Bi, duduk sini ya. Walaupun mendidih darah, tapi tetap tenang. Tetap kepada 2 hal. Fakta dan aturan. Bibi masih ingat aturan kerja di rumah Ibu? Masih, Bu. Bisa ceritakan? Kalau piring, pisin, gelas, pecah 5 losin, berarti saya harus berhenti kerja di sini. Sudah 5 losin belum? Sudah. Artinya saya harus berhenti kerja. B, ini kesepakatan kita. Ya, maaf kalau saya tidak memperpanjang. Ini sekedarnya uang pesangon sebelum punya kerjaan lain. Saya berterima kasih, Bi. Selama 1 minggu Bibi kerja di rumah saya. Banyak sekali kesan yang mendalam. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Dan saya doakan semoga Bibi punya tempat bekerja yang lebih baik. Yang piringnya terbuat dari baja semua. Nah, itu emosi. Nggak perlu nyebut baja. Tenang, dari baja. Ada bedanya tidak marah dengan tegas? Yang diperlukan itu yang proporsional. Makanya kalau ada santri yang ngobrol, sedang belajar, tidak usah dimarah. Tinggal kita diam, nanti yang ngobrol, acungkan tangan yang ngobrol. Nah, itu latihan untuk jujur. Yang ngobrol udah ngacung, dia jujur, kita harus berterima kasih. Terima kasih santri atas kejujurannya. Itu haknya mendapatkan terima kasih. Karena jujur, ya. Kesalahannya apa, Dek? Ngobrol. Sudah tahu sanksinya? Sudah. Apa? Harus berdiri. Silakan berdiri. Enak kan? Adek, semua ini bukan hukuman, tetapi ini adalah konsekuensi dari pilihan. Ada yang memilih ngobrol, ada yang harus dapatkan. Sepertinya guru bekal melotot nggak kalau ngomong begitu? Siapa yang ngobrol? Rasakan ini, huh? Wow, gitu. Dengan kapur-kapur berterbangan. Dan pas sekali kena kepala sekolah yang lewat. Ya, jadi masalah baru. Kalau kita emosi cenderung tidak adil. Makanya para pemarah itu akan berlebihan. Tidak marah juga salah. Misalkan punya istri dicolek oleh laki lain. Colek lagi mah. Oh, ini nggak benar, ini nggak normal ya. Atau punya anak dicitakin anak tetangga, tahanak. Bukan begitu. Islam itu menolong orang yang dizolimi dan menolong orang yang berbuat zolim. Bagaimana menolong orang yang dizolimi? Tolong oleh kita supaya dia tidak dizolimi. Bagaimana menolong orang yang zolim? Tolong dia supaya dia tidak jadi berbuat zolim. Itulah sebabnya kita disuruh membangun kekuatan. Membangun kekuatan itu bukan untuk menzolimi, tapi untuk mencegah kezoliman. Coba adik-adik, kalau terlatih bela diri dengan baik. Pas di bus misalkan, ada preman. Petantang, petenteng.
mau malak. Kita kan tinggal ambil bata, ya. Lalu dipegang tangan, lalu diremukan oleh tangan kita. Tiup. Tinggal milih man. Tobat atau kepala seperti bata ini. Astagfirullahaladzim. Ya, kita berlatih bukan untuk sombong. Apa yang mau disombongkan? Walaupun terlatih, dikasih mulut aja, pasti di WCW nagog, ya. Dia jago push up, jago bela diri, tapi diare. Di WC aja ngangkat. Begitu kan kurang indah hadirin, ya. Memang jurus dikeluarkan, tapi posisi di atas kloset kan kurang indah lah, ya. Santri siap guna tidak boleh menjadi ujub, takabur dengan latihan yang tidak seberapa itu, ya. Nah, hadirin sekalian, mari selalu kita ukur. Bicara juga begitu. Bicara itu harus proporsional. Diam itu emas. Kalau bicaranya sampah. Tapi kadang-kadang diam itu emas, bicara titanium. Agak jarang perumpamaan ini, ya. Artinya, kalau kita harus bicara, tapi kita tetap diam, itu sudah salah juga. Ada kalanya kita harus bicara, karena itu yang terbaik. Tapi kalau sudah cukup, bicara, ya sudah selesai. Jangan suka ditambah-tambah. Apalagi jadi penceramah, tidak boleh ingin bicara. Tapi perlu bicara. Kalau ingin itu nafsu. Kalau perlu, itu bisa jadi amal. Jangan sampai susah nutupnya. Demikianlah hadirin sekalian. Karena sedang ceramah, sesudah saya menjelaskan tentang panjang lebar, udah hampir 2 jam. Tentang haji, maka saya akan akhiri saja. Oleh panitia itu sudah ditunjukkan. Jari telunjuk, digesek-gesek pakai jari telunjuk yang lain. Maksudnya, berhenti, ya kan ini potong-potong, ya. Lalu yang ceramah ini, ngangguk-ngangguk, ya. Demikianlah sesudah 2 jam saya jelaskan, saya kira sudah cukup. Dan saya lihat isyarat, berarti sekarang kita lanjutkan dengan pemotongan Idul Kurban. Wah, jadi salah menafsirkan. Maksudnya potong waktunya jadi potong hewan. Demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya perjumpaan ini. Dan yang paling penting adalah kita mengamalkan. Seperti yang kita tahu, amal itu syaratnya 2. 1 ikhlas, dan yang kedua ittiba kepada Rasul. Nah, ikhlas ini jadi mulai lagi. Demikianlah, mudah-mudahan semuanya ini membawa berkah. Apalah artinya kita punya sesuatu tidak berkah. Karena doa keluarga berkah. Salam berpanjang lagi. Jadi tiap ujungnya itu ada yang nggak bisa berhenti. Sudah sekian. Sekali berhenti, tetap berhenti. Berhenti. Nah, itulah slogan Hari Kemerdekaan. Kita akan bahas sekarang Hari Kemerdekaan terus lagi. Bisa amit-amit saja. Biasakan segala sesuatu proporsional. Setuju? Dalam hal apapun. Hobi proporsional. Tidak boleh hobi mengabaikan kewajiban yang lain. Mancing. Terus saja mancing siang dan malam. Sholat bablas. Ngaji bablas. Apa yang dicari dari ini? Ya, hobi itu termasuk yang bisa membuat tidak proporsional. Harus jernih. Karena tidak proporsional itu nafsu, dan nafsu itu makanan setan. Setan itu membaca terus keinginan kita, karakter kita. Kalau kita pemalas, maka setan akan terus nge-push kita untuk malas, untuk lalai. Tapi kalau kitanya orang bersemangat,
maka setan masuk dari pintu semangat supaya semangatnya overdosis. Terus dipacu jadi melampaui kewajaran. Makanya hati-hati. Karena lalai itu nafsu, terlalu bersemangat juga nafsu. Islam mengajarkan semuanya proporsional. Segala sesuatu pada tempatnya. Insya Allah. Para pendengar yang budiman di seluruh tanah air dan mancanegara, alhamdulillah sekali lagi diumumkan bagi yang akan datang ke Eko Pesantren, silakan. Pengajian hari ini, orang tua murid silakan hadir. Yang bagaimana biasanya suka ada latihan memanah dan berkuda, ada. Tapi biasanya jam 8, sekarang digeser karena sesudah SSG dulu. Baru pelatihan masyarakat ya jam 10. Dan di sini nanti juga kuda-kuda akan berseliweran di luar itu. Bagi yang ingin berkenalan silahkan. Lalu besok pagi, ini sudah ada mulai lagi nih. Di TVRI Pusat jam 5 pagi. Ya. Live langsung dari stasiun TVRI. Masa zaman dulu lagi ini. Silakan bagi yang akan menyimak besok kajiannya tentang bela negara dalam sejarah Indonesia dari umat Islam. Bagaimana peran para ulama, bagaimana peran para tokoh perjuangan, supaya kita tahu seperti apa pejuang-pejuang Islam dalam membela negara, membebaskan dari penjajahan dulu. Demikian jam 5 besok ya, boleh disetel kalau minat sesudah sholat subuh. Gimana kalau acara TV-nya pas dengan sholat subuh, dahulukan sholat subuh ya. Jangan sampai kalah oleh acara, karena itu penting, wajib. Para pendengar yang baik, terima kasih dari Eko Pesantren Darut Tauhid, dan terima kasih kepada semua yang berwakaf, semua yang ikut menjadi donatur. Alhamdulillah, mudah-mudahan pahalanya mengalir. Tahun depan di Eko Pesantren ini yang mau sekolah SMP dan SMA akan ditiadakan seleksi seperti biasa, tetapi inden. Jadi mau sekolah, daftarnya dari sekarang walaupun masih SD kalau mau masuk SMP, sehingga pada waktunya tidak seleksi seperti kemarin, begitu banyak tamu yang diterimanya sebagian, sehingga yang dari Maluku, Papua harus kembali lagi dan belum diterima di sini. Nanti sudah diterima dari awal, sehingga tidak ada lagi seleksi-seleksi seperti itu, dan tinggal dibina sehingga masuk pada waktunya. Makanya yang mau sekolah di Eko Pesantren ini khusus untuk, hampir aja menyebut jantan pria ya, ikhwan hadirin. Kalau nyebut itu berlebihan ya, karena kita kaki tua. Ikhwan di Eko Pesantren ini khusus pesantren laki ya, yang akhwat di sana sengaja dipisahkan karena itu lebih menyehatkan. Bisa dilihat dari rambut Pak, ini tambahan, jadi saya berhenti begini nih. Jadi kalau pesantren ada ikhwan dan akhwat, itu yang lelaki cenderung rambutnya bermodel, tapi karena dipisahkan jadi nggak jelas modelnya begini ya. Santri-santri di sini sudah jarang bermodel-model di Eko Pesantren. Apalagi yang senang mengurus kendaraan itu, kendaraan kaki 4, kulitnya hitam-hitam karena papanasan dan tidak ada modelnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih para pendengar. Sampai jumpa besok pagi jam 5. Ya, alhamdulillah. Silakan dilanjutkan di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan
terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Ini adalah nikmat yang harus selalu kita syukuri. Satu kenikmatan yang tidak ternilai harganya yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi kita telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah bin Bastiar, tentang perlunya bagi kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Karena orang yang beriman itu tentu harus dibuktikan dengan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang mukmin, yaitu orang-orang mukmin yang baik akhlaknya. Di antara sifat-sifat orang mukmin yang baik akhlaknya itu, yang pertama di antaranya adalah cinta kepada orang lain seperti kepada dirinya sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Dan tidaklah sempurna iman seseorang itu sehingga dia mencintai saudara-saudaranya yang seiman seperti dia mencintai dirinya sendiri. Yang dimaksud mencintai saudara-saudara seiman seperti mencintai dirinya sendiri, artinya harus ada kesenangan untuk saling tolong-menolong terhadap saudara-saudaranya yang seiman. Hal ini difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwasanya setiap orang beriman itu diperintahkan untuk saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ketika seseorang mukmin, mereka senang untuk menolong saudaranya, senang membantu saudaranya, baik itu membantu dengan hartanya atau membantu dengan nasihat-nasihat untuk kebaikan. Itu semua tanda bukti kecintaan seseorang kepada saudaranya. Mungkin kita tidak bisa menolong dengan harta, tapi ada hal lain mungkin kita bisa menolong dengan nasihat. Atau juga kita bisa menolong dengan doa. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita. Yang jelas, seorang mukmin itu mereka harus mencintai saudara-saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita senang misalnya dibantu oleh orang lain, senang mendapatkan nasihat dari orang lain, senang dipuji oleh orang lain, maka itu pun harus kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Memang seorang mukmin itu tidak bangga ketika dipuji oleh orang lain, tetapi seorang mukmin juga harus melakukan hal yang baik terhadap saudaranya. Dia tidak boleh menyakiti saudaranya, tidak boleh menghina saudaranya, tidak boleh membuat saudaranya sedih. Dia harus senantiasa membuat saudaranya bahagia. Bahkan ketika bertemu sekalipun, dia tidak boleh menunjukkan wajah yang membuat saudaranya itu akhirnya sedih. Dia harus menunjukkan wajah yang ceria, dia harus menunjukkan wajah yang baik, wajah yang memberikan semangat, yang memberikan motivasi, wajah yang menyenangkan. Itu di antara ciri-ciri orang yang mukmin, mereka mencintai saudara-saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang itu sehingga dia mencintai saudara-saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan di antara sifat-sifat orang mukmin itu adalah mereka yang suka memuliakan tetangganya. Sebagaimana sabda dari Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Artinya apa? Kita hidup tidak sendiri, kita hidup bertetangga, kita hidup bersaudara dengan orang lain. Maka kita harus tentu saja harus berbuat baik kepada tetangga. Artinya tidak boleh mengganggu tetangga.
Kita harus perhatikan ketika kita mungkin sedang menyetel televisi atau radio, tidak boleh mengganggu tetangga kita. Atau ketika kita berdampingan, rumah kita mungkin ketika hujan, barangkali air hujan itu turun dengan derasnya, maka kita pastikan jangan sampai air yang ada di rumah kita ini mengganggu ke tetangga kita. Kita pastikan semuanya aman. Dan kita tidak boleh tidak boleh kita membuat kegaduhan sehingga membuat tetangga kita tenang. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengingatkan kepada kita, bahkan kepada seorang Yahudi sekalipun, tetangga kita misalkan orang Yahudi ataupun Kristen ataupun Nasrani, bukan orang Islam, tapi tetap harus kita perhatikan, tetap harus kita berbuat baik dalam hubungannya habib dengan nas antara sesama manusia. Beda lagi kalau hubungannya dengan masalah ibadah, itu tentu masing-masing pelaku dinukum waliyadin. Bagi dia agama dia, bagi kita agama kita. Tapi dalam hal kemanusiaan, dalam hal berbuat baik kepada tetangga, ini adalah satu kewajiban bagi seorang mukmin. Maka tidaklah dikatakan seorang itu beriman yang sempurna kalau dia dibenci oleh tetangganya, kalau dia tidak disukai oleh tetangganya. Karena kita hidup bertetangga, bukan hidup sendiri, maka kita butuh menyampaikan kebaikan-kebaikan, berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasul, maka hendaklah muliakan tetangganya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga menyampaikan tentang sifat-sifat orang yang beriman itu adalah, di antaranya adalah berkata baik atau diam. Ini juga sering kita dengar hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang benar atau diam. Artinya pilihannya berkata yang benar atau diam. Artinya bukan hanya diam, tetapi yang pertama kita harus menyampaikan kalau itu suatu kebenaran, kita wajib menyampaikannya. Ketika kita melihat satu kebatilan di tempat kita dan kita mampu untuk menyampaikan kebenaran itu, maka kita wajib menyampaikannya. Bahkan berdosa kalau kita mendiamkan hal-hal yang tidak baik di tempat kita. Itu orang menganggap bahwa yang dia lakukan itu benar karena kita tidak bicara. Tetapi kalau kita akan berbicara yang tidak benar, maka pilihannya adalah diam. Rasulullah mengingatkan seorang mukmin itu adalah mereka yang bisa menahan kata-katanya dari perkataan yang tidak benar. Karena cukuplah seorang itu dikatakan pendusta kalau dia setiap apa yang ia lihat, setiap apa yang ia dengar harus dia katakan. Tidak semua yang kita lihat, tidak semua yang kita dengar harus kita katakan. Ada kalanya kita harus mengatakan sesuatu, tetapi kalau yang kita katakan itu adalah benar. Tetapi kita juga harus menahan kata-kata kita ketika hal tersebut mungkin tidak benar. Nah inilah yang perlu kita jaga. Karena setiap perkataan kita ini mau tidak mau harus kita ketahui dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah kita nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pasti ada catatannya. Sekecil apapun yang kita katakan, maka pasti ada catatannya. Oleh karena itu, berkata yang baik atau diam ini adalah satu pilihan. Tentu kita lebih baik banyak berkata yang baik. Supaya kita bisa menjaga kata-kata kita agar tetap berkata baik, maka peduli lisan kita itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita peduli lisan kita itu dengan berzikir kepada Allah, maka berzikir itu adalah kata-kata yang paling baik. Karena berzikir itu adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi berzikirlah dalam kondisi, dalam keadaan berdiri kita berzikir kepada Allah, dalam keadaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu. Maka dalam keadaan berbaik sekalipun kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kepada Allah Subhanahu
tidak akan menjadi satu stresnya. Nah, itu ada maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka. Berzikir adalah cara kita menjaga kata-kata kita agar kita selalu berkata yang benar. Para pendengar dimanapun berada, oleh karena itu mari kita senantiasa menjaga diri kita untuk senantiasa berakhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia itu sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada pendengar yang akan menambahkan ataupun yang akan bertanya, kami persilakan. Baik, kami persilakan sahabat MK di 0222017076. Bagi Anda yang ingin bergabung bersilaturahim di pagi ini di 0222017076. Dan bagi Anda sahabat yang berada di luar kota, Anda bisa menambahkan kode area Bandung di 022, dan untuk di luar negeri Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 6222017076. Bagi Anda sahabat yang juga yang sudah tersambung, harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio di 02220170776. Baik, saat kita masih menantikan kebersamaan sahabat MK yang ingin bergabung di pagi ini. Mungkin ada tambahan informasi, silakan Ustaz. Oke. Para pendengar yang berbahagia, bahkan Rasulullah SAW mengingatkan tidak halal bagi seorang mukmin itu apabila mengisyaratkan kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitkannya. Artinya seorang mukmin itu segala sikapnya, segala tingkah lakunya, segala perbuatannya, segala perkataannya jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai menyakiti sesama orang beriman. Karena orang beriman itu seperti satu tubuh. Kalau satu bagian sakit, maka yang lain terasa sakit. Cobalah kalau misalkan di tubuh kita ada bagian tubuh kita yang gatal, maka bagian lain akan membantu. Tangan yang lain akan membantu. Bagian lain sakit, tangan yang lain akan membantu. Anggota yang lain akan membantu. Itulah kerjasama tubuh. Seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang beriman itu seperti satu tubuh. Yang apabila satu bagian sakit, yang lain merasakan sakit. Nah, maka sungguh beruntunglah kalau kita termasuk orang-orang yang beriman yang memiliki akhlak yang mulia. Karena orang-orang muslim tapi kalau akhlaknya buruk, bahkan Rasulullah mengatakan orang tersebut bisa menjadi ahli neraka. Ada seorang wanita pada masa Rasulullah SAW diceritakan, seorang wanita yang ahli ibadah, rajin tahajud, rajin puasa, sholatnya terjaga, tetapi memiliki akhlak yang buruk. Dia tidak bisa menjaga kata-katanya, dia suka menyakiti orang lain. Maka Rasulullah katakan wanita itu ahli neraka, bukan ahli surga. Padahal wanita itu adalah wanita yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa. Tapi ketika dia tidak bisa berakhlak yang baik, maka dikatakan dia bukan ahli surga, tapi dia adalah ahli neraka. Para pendengar yang berbahagia, lalu apa itu akhlak? Akhlak itu disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib. Kalau kita kalau kita bahasanya kita sederhanakan, akhlak itu adalah respon spontan. Artinya apa yang timbul di pertama. Misalnya ketika kita ketemu dengan orang lain, kemudian orang lain memarahi kita, kemudian kita ikut marah. Nah, berarti akhlak kita sama. Tetapi ketika orang lain misalkan marah kepada kita, tapi kita jawab dengan hal yang baik, kita senyum, maka itulah orang yang berakhlak. Ketika orang lain memaki kepada dia, dia tidak memaki, justru dia memuji. Orang pelit kepada dia, dia tidak ikut pelit, justru dia memberi. Nah, itulah orang yang berakhlak mulia. Dan maka kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini termasuk orang-orang yang berakhlak yang mulia, bisa mencontoh kepada Rasulullah SAW. Karena tidak ada contoh yang paling baik bagi kita untuk berakhlak mulia kecuali mencontoh kepada Rasulullah SAW. Karena beliau
adalah manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia akhlaknya. Karena itu Rasulullah adalah manusia yang harus kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada contoh yang baik bagi kita, suri tauladan yang baik bagi kita, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah manusia yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia senantiasa menepati janji. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika dia berjanji kepada seseorang, pasti Rasulullah menepatinya. Tidak pernah Rasulullah mengingkari. Dan Rasulullah SAW tidak pernah ketika diundang oleh seseorang, dia membatalkan. Padahal dia dalam keadaan sesibuk apapun. Ketika dia sudah berjanji diundang oleh seorang mukmin, maka dia berusaha untuk memenuhi undangan tersebut. Inilah diantara akhlak-akhlak yang sangat luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita agar kita memiliki akhlak yang mulia. Dengan berakhlak mulia, insya Allah kita akan terhindar dari siksa api neraka. Insya Allah kita akan dibahagiakan oleh Allah. Bukan saja dibahagiakan di akhirat nanti, tapi di dunia juga kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kalau sudah masuk dipersilakan. Baik, belum ada yang bergabung, kita undang kembali sahabat MK di 022-2017-076. Bagi Anda yang ingin bergabung bersilaturahim atau bisa Anda coba sahabat MK di 022-200-5131. Silakan sahabat MK, bisa Anda pergunakan line telepon kami di 022-200-5131 atau di line telepon kami di 022-2017-076. Baik, dan tidak terasa juga sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin kalau misalnya belum ada yang bergabung, ya ada tambahan informasi yang akan disampaikan, silakan Ustaz. Oke. Intinya adalah bahwa seorang mukmin itu dia harus menjadi bagian penyelamat bagi orang lain. Lisannya harus menjadikan lisan yang selamat bagi orang lain. Tidak boleh lisannya itu dipakai untuk menyakiti orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang dia disenangi oleh orang lain karena kebaikan akhlaknya. Dan orang yang baik akhlaknya disenangi oleh orang lain, dia pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita sama-sama untuk menjaga. Yang pertama, jaga diri kita, lisan kita, jangan berkata kecuali berkata yang benar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang kedua, mari jaga hubungan baik kita dengan tetangga kita. Karena kita hidup tidak bisa sendiri, kita hidup bertetangga. Rasulullah mencontohkan, berbuat baiklah kepada tetangga. Karena tidaklah termasuk orang yang beriman kalau dia tidak berbuat baik kepada tetangganya. Kemudian juga, Rasulullah juga menyampaikan kepada kita bahwa kita juga harus memuliakan tamu. Karena orang yang beriman itu mereka senang ketika ada tamu, karena tamu itu mendatangkan barokah, karena tamu itu membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada tamu yang datang ke tempat kita, muliakan tamu tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Banyak hal yang harus kita lakukan. Kemudian juga mari kita kendalikan sifat diri kita, jangan cepat emosi, jangan cepat marah, karena marah dan emosi itu adalah perbuatan-perbuatan setan. Orang yang sedang marah berarti dia disenangi setan. Orang yang mampu mengendalikan marah, maka dia akan disenangi oleh Allah dan tentu disenangi oleh Rasulullah SAW. Itu di antara ciri orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu mengendalikan marah, mereka yang mampu mengendalikan lisan, mereka yang mampu berbuat baik kepada tetangga, mereka yang mampu untuk berbuat baik juga kepada tamunya, sehingga mereka nanti akan meraih kebahagiaan di dunia ini dan insya Allah bahagia juga di akhirat. Barangkali begitu. Baik, tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan Ustaz. Ada tambahan di akhir, mungkin ada penutup, silakan Ustaz. Oke, sekarang informasi saja untuk hari ini. Insya Allah ada pengajian di Eko Pesantren. Kami mengundang kepada seluruh para pendengar, dipersilakan untuk hadir di Majlis Eko Pesantren yang Masjid Rahmatan lil Alamin. Nah, juga bagi para jamaah sekalian,
Alhamdulillah sekarang kami promosikan juga di Masjid Darut Tauhid juga ada kegiatan-kegiatan, ada kajian ba'da maghrib. Semuanya ini adalah untuk kita semua dalam rangka menambah ilmu kita semuanya. Kami mengundang, silakan manfaatkan semua program yang ada di Darut Tauhid, di Masjid Darut Tauhid, juga nanti ada pengajian di Eko Pesantren. Kami mengundang semuanya, silakan untuk hadir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.